Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Khairuzaman. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan rangkaian logika kombinatorial disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem digital dengan dosen Bapak Agus Isa Martinus MT. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem digital. Jadi, sistem digital adalah sistem elektronika yang setiap rangkaian penyusunnya melakukan pengolahan sinyal diskrit berupa sistem digital terdiri dari beberapa rangkaian digital atau logika, komponen elektronika dan elemen gerbang logika untuk suatu tujuan pengalihan tenaga atau energi. Selain itu, sistem digital bisa diartikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa digit-digit atau angka-angka. Contohnya bilangan integer atau pecahan. Sistem digital adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai atau besaran yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa digit-digit atau angka-angka. Biasanya sebelum mempelajari sistem lebih dalam tentang sistem digital, pertama pasti kita akan mempelajari sistem bilangan biner dan yang lainnya. Kemudian sistem bilangan biner. Jadi bilangan biner adalah bilangan yang hanya punya dua basis, yang punya basis 2 atau bilangan basis 2 yaitu 0 dan 1. Hampir semua sistem digital menggunakan sistem bilangan biner sebagai dasar sistem bilangan dari operasinya. Meskipun sistem-sistem bilangan lain sering digunakan secara bersama-sama dengan biner. Dengan menggunakan dua level yang ada pada sistem biner, maka sangatlah mudah untuk mendesain rangkaian-rangkaian elektronik yang akurat dibandingkan dengan menggunakan 10 level yang ada pada sistem desimal. Dalam sistem biner hanya ada dua simbol, yaitu 0 dan 1, yang dikenal juga sebagai sistem basis 2. Sistem biner ini dapat digunakan untuk menyatakan setiap kuantitas yang dapat dinyatakan dalam desimal atau sistem bilangan yang ingin. Selanjutnya, gerbang logika atau rangkaian digital. Gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah suatu atau beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluaran logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Aljabar boolean merupakan sebuah persamaan yang menyatakan hubungan antara input dan output dari sebuah rangkaian logika. Kemudian jenis-jenis gerbang logika. Di sini terdapat 7 jenis gerbang logika. Yang pertama itu gerbang N. Biasanya operasinya menggunakan perkalian. Itu jika ada input 2 atau lebih bernilai 1, maka output atau keluarannya bernilai 1. Selain itu bernilai 0. Berarti kalau mau nilainya 1, maka inputnya harus dua inputnya harus satu semua. Kemudian gerbang OR biasa disimbolkan dengan operasi penjumlahan, yaitu jika salah satu input atau masukan bernilai 1, maka output atau keluarannya bernilai 1. Selain itu bernilai 0. Atau jika outputnya bernilai 0, maka semua inputnya bernilai 0. Kemudian gerbang NOT. Gerbang NOT disebut juga dengan interver atau pembalik. Jadi kebalikannya, karena menghasilkan keluaran atau output yang berlawanan atau kebalikan dengan masukan atau inputnya. Dan gerbang NAND. NAND itu not N. Ya, not N, kebalikan dari N. Jika semua input atau masukan sama bernilai 1, maka output atau keluaran bernilai 0, dan selain itu output keluaran logika bernilai 1. Kemudian yaitu gerbang NOR atau not OR. Kebalikan dari OR. Menghasilkan keluaran logika bernilai 1 jika semua input atau logika atau masukan logika bernilai 0. Selain itu output atau keluaran logika bernilai 0. Dan gerbang XOR.
XOR itu terdiri dari 2 atau lebih masukan, berarti jika input atau masukan logika berjumlah gasal atau tidak genap, maka outputnya bernilai 1 dan selain itu bernilai 0. Dan gerbang XNOR menghasilkan keluaran 1 jika inputnya bernilai sama antara 1 dan 0, dan jika keluaran bernilai 0 maka masukan bernilai berbeda. Kemudian itu membuat rancangan display 16 segmen. Nah, perlu diketahui sebelum membuat rancangan itu kita harus menggunakan simulator terlebih dahulu. Itu diantaranya, di antara simulatornya yaitu Logisim. Nah, Logisim itu adalah singkatan dari Logic Simulator, yaitu sebuah tool yang mendesain dan membuat simulasi rangkaian digital dengan tampilan yang sederhana. Penggunaan software ini cukup dimudahkan dan salah satu software open source yang bisa kita download dan dapat digunakan secara gratis. Tujuannya membuat sebuah rangkaian yang menampilkan display segmen membentuk sebuah karakter. Spesifikasi itu karakter yang ditampilkan adalah lebih dari 12 dan kurang dari 15 yang akan membentuk karakter. Ada 5 input atau saklar yang terdiri dari variabel A, B, C, D, E. Untuk on itu sama dengan itu bernilai 1 dan off itu bernilai 0. Jika A sama dengan 0 maka display blank. LED pembentuk karakter atau decoder output yaitu ada 16 segmen. Nah, berikut ini adalah perancangan tabel input outputnya. Di sini ada 5 saklar seperti yang dituliskan tadi, A, B, C, D, E, dan kemudian ada 16 segmen dari segmen S0, 1, 2, 3, 4 sampai ke segmen F. Ya, F itu yang ke-16. Nah, jika terbalik else maka akan menampilkan blank. Kemudian berikut adalah key map daripada tabel input output yang tadi. Ya, key map ini adalah bentuk penyederhanaan supaya nanti kita memunculkan ekspresi boolean yang lebih mudah lagi. Contohnya di sini ada yang ini, contoh AB C, CD. Contoh satunya di 00, AB-nya 0, 1, CD-nya 0. Di satunya di situ. Nah, nanti akan memunculkan, karena A-nya di sini 0 berarti A-nya negasi, B-nya akan 0, maka negasi B, C negasi, D negasi, dan E negasi. Kemudian ada yang bertetangga di sini, yaitu yang satu-satu yang di lingkaran kuning. Nah, nantinya jika ada yang bertetangga maka akan dihilangkan jika salah satu saklarnya itu ada perubahan. Di sini perubahannya terjadi pada E. E itu yang tadinya 1 berubah menjadi 0. Nah, makanya di ekspresinya dihilangkan E-nya. Nah, begitupun dengan segmen yang satunya, segmen 1 itu bertetangga antara satu yang di bawah dan satu yang di atas, dan yang berubahnya itu adalah yang C, yang B yang berubah. Nah, makanya B-nya itu dihilangkan. Kemudian di sini adalah ekspresi boolean daripada key map yang sudah dijelaskan tadi, keseluruhannya dari segmen 0 sampai segmen ke F atau yang ke-16. Nah, lanjut yaitu simulasinya, tabel pengujian rangkaian input dari setiap saklar yang akan ditampilkan. Nah, setiap saklar ini nanti akan menampilkan ekspresi yang terdapat di sini. Contoh nomor 1 itu bintang, kemudian akan menampilkan H, I, L, A, L, garis bawah, R, 1 itu 1 ya. Kemudian T, I, F, garis bawah, 2, 1, kemudian kotak, dan jika tidak maka blank. Dan ini akan menampilkan display LED yang diinginkan. Nah, ada huruf H, I, dan seterusnya sampai kotak. Kemudian hasil rancangan displaynya seperti ini yang nanti terdapat di simulator Logisimnya. Kita langsung saja ke
simulator logisimnya ya. Di simulator logisimnya kita coba kita blankkan terlebih dahulu semua. Kita nolkan terlebih dahulu saklarnya. Kita nolkan. Nah, di sini jika dinolkan semua maka tampillah bintang. Dan kita masukkan 1 pada maka tampillah huruf H. Kita matikan lagi H-nya. Dan kita tampilkan I itu D-nya 1. Maka muncullah angka huruf I. Kemudian kita matikan lagi. Kita mau menampilkan huruf L, HIL, L itu D-nya 1, E-nya 1, D1, E1, maka tampillah L. Matikan lagi. Kemudian setelah itu kita tampilkan huruf A itu C-nya 1. Nah, huruf A ini kan A. Kemudian matikan lagi. Kita tampilkan L lagi, itu C1 E1, C1 E1, maka tampillah L ya di sini. Kemudian kita matikan lagi dan kita garis bawah di sini, garis bawah ya. C1 dan D1 kita di sini, C-nya 1, D-nya 1, maka tampillah garis bawah. Dan kita ingin tampilkan R ya, kita matikan dulu C dan D nya, jadikan 0. Tampilkan R itu C1 D1 E1, C1 dan D1 E1, maka tampillah R. Kita matikan lagi. Kita tampilkan angka 1. Angka 1 itu B nya 1. Silakan tampillah angka 1. Kita matikan lagi. Dan kita tampilkan T itu B1 D E nya 1, B1 E1, maka tampillah T. Kemudian kita mau menampilkan apa? I itu B nya 1 dan D nya 1, B nya 1 D nya 1, maka tampillah I. Setelah itu kita tampilkan F itu B1 D1 E1, B1 D1 E1, maka tampillah F. Dan kita tampilkan lagi garis bawah. Kita matikan dulu. Jadi 0. Garis bawah itu B dan C1, B1 C1, maka tampillah garis bawah. Kita matikan. Selanjutnya kita tampilkan angka 2 yaitu B1 C1 E1, B1 C1 dan E1, maka tampillah 2. Dan kita mau menampilkan angka 1. Kita dulu semuanya. Angka 1 itu B1 C1 D1, B1 C1 D1, maka tampillah angka 1 di sini. Selanjutnya kita matikan lagi. Dan terakhir kita tampilkan kotak. Kotak itu B, C, D, E 1 semua. B1, C1, D1 dan E juga 1. Maka tampillah kotak seperti ini. Kita matikan lagi semuanya seperti semula. Tampilkan ke bentuk bintang lagi. Kita kembali sini. Ya, untuk membuat sebuah rangkaian display 19 segmen sesuai dengan karakter yang kita inginkan tanpa adanya kesalahan, tentunya sangat dibutuhkan ketelitian dan ketepatan. Terlepas dari keduanya, yaitu kita membutuhkan simulator untuk membuat rangkaian yang sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti yang tadi itu yang kita gunakan adalah simulator logisim. Nah, urutannya itu membuat rancangan terlebih dahulu, karakter apa yang kita inginkan.
Kemudian kita membuat tabel input output dengan 5 variabel, yaitu A, B, C, D, dan E, yang kemudian dijadikan saklar untuk menyalakan LED 16 segmen tersebut yang sudah kita rancang tadi. Nah, bisa juga kita membuat keymapnya terlebih dahulu, atau ya keymap itu supaya kita mempermudah membuat ekspresi booleannya supaya lebih ringkas lagi. Kemudian ya mungkin kesimpulannya itu sistem digital merupakan sistem elektronika yang mempelajari dasar-dasar rangkaian digital. Kita merancang display 16 segmen yang menampilkan karakter sesuai dengan yang kita inginkan, yang prosesnya memerlukan implementasi gerbang-gerbang logika dasar, perencanaan rangkaian rancangan karakter yang kita inginkan, membuat tabel input atau output dari rancangan karakter yang telah kita buat. Setelah itu kita bisa membuat rangkaian, namun bisa pula dengan menyederhanakan ekspresi atau fungsi boolean dengan menggunakan keymap terlebih dahulu, dan barulah kita membentuk rangkaian logika sehingga terbentuk display 16 segmen yang menampilkan karakter yang kita inginkan dengan bantuan simulator mesin. Ya, untuk sarannya demikian makalah yang telah saya buat. Semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Saya harap para pembaca dapat memahami mengenai sistem digital dan perancangan display 16 segmen yang ada di dalam makalah ini, dan saya sarankan dalam pembuatan rancangan display 16 segmen ini tetap meningkatkan ketelitian, ketetapan, dan kesabaran agar display yang kita buat tidak ada kesalahan ataupun yang lain yang menyebabkan ketidakberhasilan. Dan apabila ada kesalahan atau kerugian dalam penulisan makalah ini, saya mengharap saran yang membangun dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan makalah ini. Mungkin sekian bisa saya sampaikan. Saya akhir zaman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.